Kalau orang itu meninggal dalam keadaan kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat, semuanya ini serem, menakutkan. 2 malaikat membawa kain kafan dari neraka, dan yang 1 malaikat maut dengan wujud yang berbeda dengan wujud yang tadinya datang kepada orang beriman. Kemudian mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu karena ketakutan tidak mau keluar dari jasad, dia berserakan ke tubuh orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat menarik dengan keras, sehingga digambarkan Nabi SAW seperti bulu domba. Bulu domba yang baru habis dicukurin dari badan atau kulitnya domba itu kan lembut sekali, ya. Maka seperti itu, tapi dibasahkan sehingga dia bisa melengket, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Tiba di langit pertama, para malaikat membawa ruh ini mengetuk, lalu malaikat penjaga langit mengatakan siapa, disebutkanlah namanya. Namanya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk semayit ini di dunia, wa na'udzubillah. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan atau memudahkan ruh ini lewat di sisi kami, dan tidak dibukakan pintu langit. Dan di situ disebutkan para malaikat berharap, kata Nabi SAW, jenazah ini tidak, ruhnya ini tidak lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Karena selama hidupnya yang ada adalah hanya pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diantarlah jenazah, ruhnya bersamaan jenazahnya diantar ke kuburan. Setelah dimasukkan ke liang lahat, maka 3 langkah orang yang mengantar jalan, ya, dia masih bisa dengar. Langkah keempat sudah tidak, datang kepada yang mungkar nakir menanyakan pertanyaan, dan dia hanya mengatakan innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Ya, siapa Tuhanmu? Saya dulunya sih dengar katanya Allah. Nah, misalnya. Dia cuma bisa begitu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Dia cuma ikut-ikutan orang bilang saja dulu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu. Dia kagum melihat pohon-pohon, istana, dayang-dayangnya, semua fasilitas yang luar biasa. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini kalau kau beriman dan beramal saleh, tapi kau tidak mau milih itu. Ditutup, dibuka pintu neraka sampai kepada dia bau busuk dan panasnya. Kata Nabi SAW. Maka di saat itu dia pun ketakutan karena malaikat mengatakan ini tempat kau selamanya. Maka pada saat itu pun dia ketakutan dan dia mengatakan, ya Allah jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya setelah itu orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Ya. Kita berada sendirian di satu tempat yang gelap, liang lahat, datang orang yang menakutkan duduk di sebelah kita. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Orang itu mengatakan, saya dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam 2 penutupan riwayat Bukhari, yang pertama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana itu? Allahu alam. Allah ciptakan begitu. Kemudian ya, malaikat itu membawa sebuah besi, yang besi itu dipukulkan kepada dia. Yang kalau seluruh jin dan manusia, miliaran jumlahnya jin, miliaran jumlahnya manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu karena beratnya besi itu. Ini bisa dibayangkan besi apa ini gitu ya. Sampai-sampai seluruh jin dan manusia. Kalau Nabi SAW bilang, kalau 100 orang manusia mau balikin tidak bisa, harus 1000 orang misalnya. Ini enggak, seluruh jin, seluruh manusia miliaran jumlahnya bersatu, mereka tidak mampu membalikan karena beratnya, gitu kan? Maka dihantamkan ke orang ini, hancurlah dia. Dan dia berteriak, teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dipukul, mereka akan meninggal seketika. Karena berkerasnya teriakan itu. Riwayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala buat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya. Lalu Nabi berikan gambaran dengan jari telunjuk atau jari jemari beliau yang disatukan seperti ini. Kata Nabi SAW, tulang rusuk kiri kanannya akan bersatu seperti ini karena himpitan kuburan tadi. Kemudian hancur, diutuhkan lagi kembali. Sebagian ulama mengatakan ini berarti digabungkan kedua riwayat.
dipukul oleh malaikat, dia teriak, dihimpit juga, dihancurin. Begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ya.